Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Purwanti, NIM 20111001031 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sains dan kebangkitan Islam, yaitu tugas dari MK Islam dan Iptek, dosen pengampu Bapak Nurdin. Yang pertama itu Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia sedang mengalami kebangkitan Islam. Yang pertama itu pertumbuhan hijab. Yang kedua, jilbab sebagai simbol mobilitas yang tinggi dan aktivisme politik. Yang ketiga, spiritual beauty. Gaya hidup perempuan modern sekaligus Islamik. Yang keempat, kebangkitan politik Islam. Yang kelima, sivil Islam. Islam sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Keenam, pertumbuhan kelas menengah Muslim. Yang ketujuh, pertumbuhan kesalehan Muslim di kalangan anak-anak muda. Kedelapan, pertumbuhan literasi Al-Quran. Kesembilan, spiritual ekonomi. Kesalehan Muslim mendorong produktivitas kerja. Kesepuluh, pertumbuhan nama Arab. Selanjutnya itu kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, demokrasi, masyarakat, sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Hal ini merupakan identitas terhadap asumsi Barat yang selama ini memandang masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang kolot dan terbelakang. Selanjutnya itu literasi sains. Literasi sains di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. TMMS 2015 statistically. Dengan mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, yaitu 88% dari total jumlah penduduk Indonesia, maka rendahnya literasi sains ini menjingkrati sebagian besar masyarakat Muslim. Pada abad 11, Imam Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama ulul al-din dan ilmu keduniaan ulul al-duya. Mempelajari ilmu agama bersifat fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Sementara menuntut ilmu keduniaan hukumnya fardu kifayah, kewajiban yang hanya dilakukan sebagian muslim saja. Selanjutnya, pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren. Oleh karena itu, mereka hanya memilih satu dominan pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama, ulul al-din. Sementara itu, ilmu keduniaan, salah satunya ialah ilmu kedokteran, hanya menjadi dominan segelintir orang, terutama anak Priyami. Pada tahun 1636, pendeta John Hartford mendarat di pantai Boston, Amerika. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan sebuah college mirip seperti pesantren di sekitar gereja yang ia dirikan. Ratusan tahun kemudian, college ini berkembang menjadi Universitas Harvard dan menjadi perguruan tinggi terkemuka di dunia. Kiai Dahlan, seorang tokoh Muslim pada awal abad 20 di Hindia Belanda, memandang bahwa adanya keliru dalam politik dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam di Nusantara menjadi bodoh dan terbelakang. Al-Quran menganjurkan untuk menjaga keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat dalam Quran Surat Al-Asad ayat 77. Yang selanjutnya itu modernisasi umat Islam. Modernisasi manusia Muslim berlangsung unik. Semakin modern masyarakat Eropa justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme. Watson 1988. Sebaliknya, semakin modern masyarakat Muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Ratner 2000. Ciri-ciri yang paling menonjol di dunia Islam saat ini ialah objektivitas pengetahuan keagamaan, di mana pengetahuan dan praktik Islam merupakan objek kepentingan bagi sejumlah orang yang kian meningkat jumlahnya. Hal ini berbeda dengan masa lalu, di mana pengetahuan keagamaan hanya dimonopoli segelintir ulama.
pertumbuhan Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah. Sains dan teknologi merupakan instrumen paling penting dalam sejarah modern, dan hal ini menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam yang bergerak maju. Akan tetapi, umat di seluruh dunia tidak berdimensi tunggal. Di dunia Islam, interaksi Islam dan sains berlangsung dalam 3 pola sebagai berikut. Yang pertama, Islam dan sains merupakan 2 dominan yang berbeda. Yang kedua, sains merupakan sebuah ethical project. Yang ketiga, sains merupakan aktivitas sosial budaya yang diadopsi masyarakat Barat dari kebudayaan Muslim di abad pertengahan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Sekian penjelasan saya tentang sains dan kebangkitan Islam. Sebelumnya saya terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi dan kurang jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.